Halo, kembali lagi bersama saya Haris Sabto. Kali ini saya punya segmen namanya itu Ngota, ngobrol sama barista ya. Di samping saya ini ada salah satu barista profesional. Profesional karena Biasa dia aja. udah pernah ikut kompetisi dan juara berapa? Juara sisaan ya. Sisaan Juara terakhir lah. sisa. Juara sisa, Lebihan. tapi seenggaknya berapa kali juara? Baru sekali sih. Baru sekali ya. Oke, karena sama barista jadi kita sambil nyeduh kopi aja ngobrol-ngobrolnya dan perkenalan dulu mungkin. Halo, siapa namanya men? Fadil. Fadil Aja. Fadil aja ya. Namanya Fadil, asli dari Purbalingga dan dia sebagai barista di The Pilar Resto Cilacap. The Pilar Resto Cilacap. Ya, udah berapa lama ngebar di sana, Mas? Dari pertama awal buka sih. Dari pertama awal buka. Pertengahan 2018. 2018 sudah buka ya. Ya. Jadi merantau dari Purbalingga ke Cilacap. Masih bujangan atau sudah punya? Alhamdulillah udah menikah. Masya Allah, udah menikah dan udah punya anak juga. Ya, anak. Berapa? Baru satu sih. Masih muda udah punya anak ya, sayang banget ya. Sayang banget kan juga. Oke, keren sih barista, muda, punya anak satu. Umur berapa anaknya? 15 bulan. 15 bulan, oh 1 tahun ya. Udah mau bisa jalan ya? Udah biasa. Wah, lagi lucu-lucunya tuh. Lagi susah-susahnya di. Oh, susah-susahnya, kirain lagi lucu-lucunya kan kayak bapaknya kan. Gitu kan. Oke. Kalau jadi barista sendiri udah berapa lama sih? Mungkin sebelum dari The Pilar itu sendiri? Sebelum The Pilar sudah sekitar 18 bulan. 18 bulan di Purbalingga. Barista. Barista juga. Barista. Jadi udah nyeduh kopi juga ya? Waktu di Purbalingga belum. Oh, belum. Espresso. Oh, Belajar espresso. kopi susu gitu. Kopi susu ya. Oh, belum ya? Udah sih. Udah belum? Udah. Ya, kita jadi sambil nyeduh. Sambil nyeduh di sini. Kita biar ngobrol-ngobrolnya makin hangat kan. Biasanya orang-orang kopi itu kayak gitu. Makin merapat biar makin hangat gitu atau gimana promosinya? Mari silakan merapat biar makin hangat gitu-gitu dan lain-lain pokoknya. Oke. Dan kali ini nyeduh bukan V60 ya? Bukan V60. Koka. Oke. Sekali lagi kopinya dari mana? Ini kopi dari Kabita Roastery. Kabita Coffee and Roastery. Punya. Ya, kebetulan saya sendiri juga yang roasting. Tetap promosi di video sendiri, di channel sendiri. Ya, tujuan bikin channel itu sebenarnya itu promosi produk gitu kan. Enggak. Sebenarnya kita kepengen menyajikan momen-momen petualangan kayak kita ngopi di alam, di video-video lainnya bisa ditonton juga. Kita ngopi di alam, terus ada juga kayak perjalanan gitu, terus musik juga ada juga. Jadi ini tentang perjalanan, hobi dan keseruan pokoknya, apapun itu. Pokoknya saya sajikan video-video yang menarik dengan editan seminimalis mungkin untuk teman-teman semuanya. Ya, semoga bisa menikmati. Dan bilang udah ya. Udah. Jadi biasanya itu tamunya yang kita sajikan ya, tamunya yang kita suguhkan kopi atau suguhkan minuman. Tapi kali ini tamunya yang harus membuatkan, karena tamu-tamu di sini itu adalah seorang barista. Kita uji keprofesionalitasan tamu kita ya, yang pasti. Dengan kopi saya sendiri, coba dia bisa nggak sih nyeduh yang enak gitu loh. Ya, dan dengan kondisi di alam kayak gini yang keterbatasan, suhu ruangan juga ekstrim juga. Rasio berapa nih? Kita coba pakai 115. 115. Ideal ya? Ideal. Rasio ideal. Jadi dulu pas di Purbalingga masih cuma espresso base. Espresso sama minuman-minuman sasetan. Minuman saset. Oh gitu. Jadi Belum benar-benar belum coffee shop full, sih. belum full coffee shop ya, masih kedai biasa gitu ya. Biasa. Cuma ada mesin espressonya. Ada mesin mesinnya apa dulu? VBM. VBM. Udah lumayan ya? Bagus tuh. Udah Pressurenya lumayan. udah tinggi.
Tapi belum ada manual brewingnya ya? Belum. Kenapa Belum tuh? sama Ownernya emang belum kenal kopi atau waktu itu belum rame? kurang paham ya, saya sendiri juga waktu itu belum tahu kopi banget sih. Jadi manual pun belum paham waktu Belum itu. paham. Dan sampai akhirnya tertarik ke manual brewing itu kapan? Lingkungan sih. Waktu itu kan ada tawaran ngebar di Cilacap. Nah, jadi saya tertarik nih, ngobrol-ngobrol kan, tertarik akhirnya interview. Waktu itu 2016 akhir, Desember interview, panggilan kerja Januari. Waktu itu juga, pertama kerja pun belum ada manual. Belum, masih espresso base masih juga. sama espresso. Cafe latte cappuccino americano gitu. Iya. Oh ya boleh sambil nyeduh. Santai-santai. Ya anggap aja tempat sendiri. Ini tempat umum. Ya bukan tempat wisata juga karena emang apa ya? Kalau orang kota bilangnya hidden gem gitu ya. Hidden gem atau apa gitu ya. Kita sok-sokan ngotak aja, makanya segmennya itu ngotak, ngobrol sama barista gitu. Padahal kita semua dari kampung. Dari kampung juga. Yang paling kampung aku sih. Paling kampung. Paling pelosok banget ya. Iya. Ini anak daerah sini Aneh juga. sih ya. Orang gunung sukanya ke gunung. Orang harusnya gunung kan suka- kota harusnya ke kota atau ke pantai. Kalau saya dari pantai. Soalnya kalau ngelihat gunung yang seger-seger gini Masuk seneng akal banget. sih. Tapi Seneng kalau banget. saya kan aneh. Orang gunung tapi Tetap larinya cinta ke gunung. Iya. Ikut pendakian sering juga. Belum pernah. Kok malah belum pernah? Paling bukit-bukit sih sekitar 700. Ikutnya belum gunung itu. Oh, bloomingnya udah selesai loh. Oh, udah. Belum lagi. Ini soalnya bloomingnya agak panjang. Oh gitu, iya. Ngeles aja kalau lupa. Oke. Jadi balik lagi tadi, ketertarikan kepada kopi manual brewing gini kan karena lingkungan ya. Awalnya The Pillar itu kan masih espresso base, Masih ya. terus lama-lama ketemu lingkungan yang senang manual brew itu di mana tuh? Waktu itu ada temen juga tapi bukan dari Cilacap. Bukan dari Purwokerto. Cilacap. Itu salah satu temen saya tuh. Udah kenal lama juga itu di Purbalingga. Dia kebetulan nikah sama orang Cilacap. Orang Cilacap. Itu nggak langsung ketemu aku di Purbalingga itu beberapa bulan baru. Oh ternyata dia di Cilacap juga. Kontak, ngobrol-ngobrol, terus dikenalin sama barista-barista dari Cilacap juga. Kenal akhirnya ya lebih asik juga ternyata. Lebih asik juga. Lingkungnya itu lebih enak dari Purbalingga sih kalau menurut saya sendiri sih. Waduh, ini kalau ditonton teman-teman Purbalingga gimana ya? Masa Cilacap lebih enak katanya nih. Iya, Mungkin karena ya suasana baru suasana baru, terus emang teman-teman baru gitu, jadi rasanya ya lebih enak aja gitu ya. Tapi emang betah ya di Cilacap ya? Nah, sampai sekarang berarti udah 4 tahun ya? 2018, 19, 20, 21, oh ya 4 tahun. 4 tahun lumayan. Jadi di situ akhirnya tertarik sama kopi ya setelah ketemu sama teman-teman barista. Iya, itu kurang lebih 1 tahun. 2019 baru tertarik di manual. Setahun. Tadinya belum tertarik 1 tahun sama itu belum kenal siapa-siapa. Masih benar-benar. Tapi udah tertarik ke kopinya? Belum. Belum 1 tahun baru tertarik. Baru dikenalin itu sama teman-teman manual juga kan. Tapi pas bikin espresso base itu udah menikmati apa belum? Cafe latte cappuccino gitu. Belum. Aneh ya? Aneh. Kopi kok nggak ada manis-manisnya gitu ya kan? Harusnya Tapi kan memang waktu itu sebelum ngebar juga memang suka kopi-kopi pahit sih. suka kopi pahit juga. Jadi emang udah biasa Iya, basicnya memang suka yang pahit-pahit. yang pahit-pahit. Jadi ketika kita dapat kopi yang kayak gitu nggak pakai gula gitu kan, masih begitu nggak kaget sih, ya, iya. nggak kaget. Nah, jadi pas awal-awal nikmatin cafe latte cappuccino-nya sendiri, pas Di Purbalingga udah nyobain sih. udah nyobain. Tapi Tapi udah bisa bedain belum? Cafe latte yang enak itu kayak gimana? Cappuccino enak kayak gimana? waktu di Purbalingga belum. Belum. Hanya sebatas menikmati. Enak sih, enak sekedar kopinya kerasa, manisnya kerasa itu. Udah gitu aja dianggap ya? enak. Belum yang ini cafe latte harusnya kayak gini nih, yang enak nih. Cappuccino harusnya kayak gini, Belum paham aku. Terus seiring berjalannya waktu di Cilacap udah ketemu sama mesin yang mungkin lebih proper lagi ya. Ya, Terus di situ bisa bedain kualitas kopinya. Mulai dari biji kopi sama air yang digunakan. Lebih banyak lagi lah pengetahuan yang didapat. Pas udah mulai kenal manual brewing, awal-awal kaget atau gimana? Awalnya pasti kopi saset dong awalnya dong. Iya. Kayak kok bisa kayak Kayak? gini, bisa satu kopi
Nah, rasanya bisa berbeda-beda itu unik. unik sih. First impression langsung kerasa wah unik kayak gitu. Unik Atau banget. menolak dulu nih. Enggak langsung Biasanya berpikir, oh ini menarik sekali nih, unik. Oh, gitu. Ingin tahunya itu lebih gede. Lebih gede. Biasanya kan yang biasa dinikmatin kan yang pahit itu, yang kopi-kopi robusta gitu kan. Kalau kita nikmatin arabica ya kayak aneh gitu kan. Tapi enggak, waktu pertama dulu nyobain manual ya, pakai V60 itu di arahin sama temen kan, kamu harus nyoba ini pakai arabica. Waktu itu arabica Bali Kintamani. Bali Makanya Kintamani. sampai sekarang pun Sampai sekarang masih favorit sering. arabica Bali Sering Kintamani. buat pesen juga ya. Karena pertama kali nyobain arabica kopi filter ya itu arabica Bali Kintamani. Oke, dari sekian banyak roastery yang Bali Kintamani ini, yang paling berkesan ada nggak salah satu roastery? Ada sih, Kabita sih. Wah, itu Kebetulan- kalau ini kebetulan menjilat. orangnya. Ini memang Kalau ini beneran. penjilat sih. Enggak, emang Serius? serius. Ini Serius nggak? udah beberapa kali ngorder juga kan. Banyak sih. Memang Sering banget sih. Sering. Kalau order pasti Balkin sih. Enak sih. Luar biasa. Kirain- Manisnya terus karakter exitnya itu memang lebih unik daripada arabica yang lain. Kirain Kayak- penjilat ini loh, mentang-mentang Serius. ada orangnya bilangnya Serius. gitu. Cuma kalau ini kan memang kebetulan enggak lagi. Ini Kalau ini kali gua ya, baru nyeduh, baru nyeduh. baru Baru nyobain kali gua ini sih. kali gua. Jadi sebenarnya Sambil kalau ngopi. oh iya ngopi. Cobain. Thank you loh. Ya, cheers. Oke. Cobain sekalian dinilai juga ini. Oh Gimana iya, ini? seduanya dinilai anjir. Masih konsisten rasanya ya. Sama yang pertama tadi nyeduh sini masih enak ini nih. Iya. Kalau yang kokanya. Beda variabel. Ya, kalau yang tadi itu 3 kali pouring, ini 2 kali. Waduh, barista banget udah ngobrolin variabel segala macam ya. Oke, kita tes seberapa dalam pengetahuannya. Sebenarnya ada punya Hati-hati nih. punya kompetensi nggak sih? Apa ya kayak sertifikat gitu kompetensi barista. Nggak ada sih, belum ada sih. Nggak punya? Nggak tertarik juga kayak punya kompetensi lebih jadi- ke apa gitu. Jadi pas daftar di kerjaan itu nggak disertakan, nggak wajib ya? nggak ada. Cuma ya formal aja yang kayak ijazah terus Biasa ya. ya KTP dan lain-lain. Jadi awalnya emang tertarik sama ya udahlah jadi kepengen banget jadi barista atau emang ya seadanya lah cobalah kerja di kafe gitu. Kalau awal-awalnya itu daftar nih di kafe nih. Nggak nentuin apa Jadi apa? posisinya enggak sih. Yang penting Mau waiters terima dulu. kek, Waktu gitu. itu kan masih fresh kan, baru lulus kan, baru lulus. beberapa bulan Oh, daftar ke kafe itu. Ah. Itu kafe baru buka baru buka juga. di Purbalingga. Jadi emang ngasal aja ya. Asal kebetulan keterima di bagian bar, diajarin sama konsultannya kan, diajarin oh ternyata asik juga, unik juga kayak gini ya sampai sekarang bener-bener Terus masih unik sih, enak sih. Keterusan ya. Nggak ada keterusan. habisnya sih kalau di kopi sih. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau saya aja dulu dari 2013 sebenarnya. 2013. Awal Awal kenal kopi. awal kenal kopi. Ya kayak itu Lebih ke lama-lama manual atau espresso? manual. Manual. Lama-lama kok ada aja gitu materi-materi baru Itu, gitu, pengalaman baru. Ngebar apa langsung jualan? Kalau waktu itu masih penikmat biasa ya, masih penikmat. Masih nikmatin. Berarti masih main-main ke kedai, main-main temen ke ini, kedai, sana main-main sini gitu ya. main-main. Kenapa jadi kebalik ya? Oke. Oke. Kembali lagi ke Fadil. Jadi awalnya emang kerjanya ngasal, jadi nggak harus yang anak-anak muda sekarang mungkin kalau kerja itu Terlalu banyak kayaknya sih. iya beberapa kayak wah bukan passionnya mas, Iya. wah nggak suka mas kerja kayak gitu, wah dan lain-lain pokoknya lah. Kalau Jadi saya sendiri sih passion itu sebenarnya dicari sih, bukan benar-benar yang cocok ini. Kita kan harus nyobain dulu. Enggak setiap passion itu enak terus, enggak. Setiap apapun itu pekerjaan pasti tetap ada enaknya, ada nggak enggaknya. enaknya. Justru malah kita nemuin pengalaman baru yang Pengalaman keseruan baru. baru, teman-teman baru ya. Pasti. Itu jadi emang dulunya nggak sengaja juga, dan ini mungkin bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang bingung nyari kerjaan. Ternyata lowongan barista banyak banget ya, Banyak banget. lowongan barista. Jadi kalau misalkan kita mau kerja yang sesuai passion atau apa segala macam itu nanti dulu lah ya, yang penting kita jalanin aja yang Iya, bener. ada gitu kan, jalanin aja. Kita kerja jadi waiters ya udah fokus waiters, kerja jadi server juga oke, kerja jadi server, jadi koki juga asisten dulu. Yang kan penting mau lama-lama. belajar sih. Yang penting mau belajar ya. Belajar, nggak harus kayak
barista harus di kopi juga kan nggak juga. Ya. Misal barista mau belajar di kopi juga boleh kan, sah-sah aja kan. Ya. Orang dapur pun belajar barista bisa. boleh. Boleh. Yang Karena penting kan kemauan sih, ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk lebih tahu. toh kita juga nggak tahu ke depannya masih di posisi itu atau emang ada tempat baru atau emang biasanya itu kalau di kopi nih ya, kalau misalkan ada customer pernah nih kejadian, jadi seduanya cocok nih si barista itu, langsung direkrut kan, ditawarin di sini gajinya berapa mas? Sekian pak, ikut saya. Nah akhirnya kan dapat yang menjanjikan tuh. Lah tinggal gimana nih dia mau fokus di situ yang sudah ngajarin atau gimana, atau ngejar cuan ya kan. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Tapi di situ ada pelajaran baru dan pengalaman baru ya. Terus akhirnya sampai sekarang ini udah seberapa jauh kenal kopi? Kalau pandangan saya sendiri sih ya, mungkin baru 20% lah. 20% di kopi itu. Dan masih mau terus ngulik atau terus sih di fokus di barista, atau kayak kadang tuh sampai tertarik, wah pengen coba ngerosting deh, pengen coba ke kebun deh. Lebih ke pasca panen sih. Pasca panen. Tertarik di pasca panen sama manual brewnya. Oh, lebih ke prosesornya mungkin. Iya. Prosesor di pasca panen, jadi kita ke kebun ya, kita soalnya kalau petani itu kan penentuan buat flavornya itu 60% loh. 60 ya? 60% kalau dari petani itu. Jadi enak atau enggak enaknya kopi dari petani sebenarnya 60%. Kalau roasternya 30%. Barista cuma 10%. 10% ya. Tapi kalau enggak enak yang salah baristanya. Padahal cuma 10% 10% sebenarnya. Dan yang ngedevelop buat rasanya itu dari roasterinya. Terus kalau buat ibaratnya ngebentuk karakter rasa ya, itu dari petaninya. Bagaimana dia cara merawat pohonnya, bagaimana dia memproses pasca panennya, kan? Dan di situ sebenarnya penentuan rasa terbesar tuh. Tapi ada keinginan jadi prosesor? Belum sih, sampai saat ini belum. Cuma ingin tertarik. Kayaknya seru gitu. Seru, main di kebun gitu ya. Sambil metik-metik kopi. Basicnya juga dulunya sebelum jadi barista pun suka mainnya ke hutan. Suka main ke hutan. Main-main lah ke bukit-bukit. Jadi itu kan kopi pun juga di kebun-kebun kan enak. Jadi masih nggak terlalu jauh lah. Kalau roasting kan lebih ke indoor itu enak di dalam. Juga kalau menurut saya sendiri mencari konsisten rasa di pasca panen sama di roaster itu susah di roaster. Kalau pandangan saya sendiri sih. Iya. Kalau saya pribadi, karena emang mesinnya juga nggak yang proper banget, karena saya ngedesain sendiri. Custom. Jadi ya untuk part-partnya ya segitu-gitu aja lah ya, nggak yang profesional banget. Kalau profesional banget mungkin dia lebih konsisten ya, dari suhunya gitu-gitu kan, terus durability-nya, develop-nya, iya bisa diatur. Tapi kalau custom ya udah seadanya aja. Tapi sejauh ini saya sebagai roaster ya, nikmatin kopiku gimana? Kan langsung nih dari review dari customernya nih, kan yang tadi yang ditakutin kan kayak nggak konsisten rasanya lah, gimana? Kalau saya sendiri sih pertama dapat kopi nih, yang kopiku tuh kopiku dapat kopi itu biasanya jarang tak cupping sih, jarang langsung kopi filter sih. Jadi dari beberapa kali pesen itu konsisten atau kadang wah ini kok nggak enak ya gitu? 70% sih konsisten. 70% konsisten. Biasanya yang berubah itu di manisnya sama asemnya sih. Asemnya itu antara itu yang naik itu yang mana itu. Karena mungkin kalau saya yang roastingnya itu kapasitas mesin kan 3 kilo nih satu batch. Nah kadang tuh kita cuma satu batch itu 1 kilo gitu-gitu. Nah jadi itu ada perubahan variabel kan. Biasanya mungkin roastingnya Arabica 3 kilo rasanya kayak gini. Kalau kualitas green bean ngaruh nggak? Kualitas green bean ngaruh. Tapi kalau saya kan emang suppliernya satu kan. Jadi ya konsisten aja green bean-nya itu. Cuma bedanya mungkin tadi kan akhirnya manisnya mungkin yang lebih nonjol, akhirnya acidnya mungkin yang lebih nonjol gitu-gitu. Ya karena di kapasitas batchnya kadang yang 3 kilo, kadang cuma 2 kilo gitu. Jadi otomatis kan ada
di durability-nya berbeda tuh. Berarti pengaruh green bean, maksudnya Gimana? banyaknya yang dipakai pengaruh juga ya. Kayak misalkan kapasitas 3 kilo. Iya. Kita pakai 1 kilo sama 2 kilo. Oh, itu pengaruh, beda. pengaruh. Beda. Ya secara durability kan beda nih. Yang harusnya biasanya, kan katakanlah kalau 3 kilo di 10 menit udah mulai fast track gitu. Oh, iya. Kalau di 2 kilo 8 menit, kalau di 1 kilo 6 menit. Gitu-gitu kan durability kan juga berubah variabelnya. Nah, gitu-gitulah. Jadi banyak yang berubah juga. Nah, jadi untuk Fadil sendiri lebih tertarik sebagai prosesor ya. Prosesor. Udah pernah main-main ke kebun kopi juga? Beberapa kali udah pernah di Cilacap juga ada Cilumping. dari luhur ya. Iya, Cilumping itu Robusta. desanya Pak Cilumping. siapa namanya? Kalau Prosesornya? Pak Yudi, Pak Yadi, Cahyadi, Nah, yang paling kayaknya itu Cahyadi ya? yang paling tua di situ. Iya, kayaknya yang itu paling deh. berpengaruh di situ. Kayaknya deh. Ketua kelompok tani ya? Iya, Ketua kelompok tuanya tani. kayaknya. Ya, jadi ya di Cilacap ada salah satu perkebunan kopi yang terbesar, salah satunya di Daya Luhur itu. Robusta. Terus sebenarnya di Nusa Kambangan juga ada tuh, Ada Robusta. Padahal kan di ketinggian ya di atas pantai ya. berapa meter paling? Iya, berapa meter paling? 10 meter kalau nggak salah. Tapi ada. Tapi berbuah. Berbuah. Udah pernah nyobain? Kopinya tapi kecil-kecil. Kalau green bean-nya tahu, tapi kalau nyobain belum. Gitu-gitu. Nah, Itu kayaknya peninggalan ya, peninggalan Belanda kayaknya itu. ada yang peninggalan, ada yang emang penanaman baru. Oh, nanam sendiri. Penanaman baru. Waktu itu pernah juga yang baru ditanam paling tinggi masih sekitar ya 1 meter, Oh, setengah di meter stack masih. mungkin ya, stack semua ya. Tanaman baru. Oh, tanaman baru. Tanaman baru di sana. Oke. Jadi tadi ibaratnya keinginannya bukan keinginan ya, seberapa dalamnya tertarik sampai ke perkebunan. Perkebunan itu cukup apa ya? Kalau orang-orang kopi pasti wah antusias banget gitu. Antusias. Kita pengen bener-bener ngeliat prosesnya. Kalau orang Iya. kopi pasti itu pengen banget tahu Soalnya kan prosesnya. kalau di roastery sama di prosesornya itu lebih banyak yang dilihat sih di prosesor sih. Kayak kebunnya udah pasti yang hijau-hijau kan udah enak dilihat Iya. kan itu. Terus kayak nanam sendiri nanam lihat orang-orang nanam terus metik sendiri, panennya bagaimana. Terus kan kopi kan pasca panen kan banyak nih. Pasca panen banyak. Iya, Sekarang itu- udah mulai ada yang muncul baru-baru yang lagi. eksperimental ya. Iya, eksperimental. Jadi banyak yang perlu dipelajari sih daripada roastery sendiri sih. Lebih detail kayaknya loh. Lebih asik. Terus ini yang biasa jadi isu-isu para barista nih. Sebenarnya gimana sih kerja jadi barista gini? Kalau menyenangkan mungkin menyenangkan ya. Karena ya kita kerjanya fun ya. Iya. Tapi secara finansial deh. Gimana? Dari obrolan dari beberapa teman saya sih 60% itu masih mengeluhkan. Mengeluh 60%. Mengeluh. Cuma 40%-nya karena fun. iya. Ya orang-orang bilang Atau karena hobi yang dibayar itu. oke, hobi yang dibayar. Kalau hobi yang dibayar berarti ya udah worth it dong, terbayarkan dong. Beberapa orang ada yang berpikir seperti itu, ada juga yang skillnya biasa-biasa aja, cuma dia minta yang lebih gitu. Oke, ada Gajian juga. gitu. Atau juga pengalian mungkin malas kerja yang disuruh-suruh apa segala macam yang capek-capek, jadi larinya ke barista yang Iya. fun, santai gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan hobi tapi dibayar ya sah-sah aja ya. Nggak usah ngeluhin finansial berarti ya. Mungkin kalau emang kebutuhannya udah makin banyak, terus udah ada tuntutan kapan nikah gitu-gitu ya kan. Apalagi yang udah nikah, aduh susu anak gimana Iya, nih, bener. istri Harus apa ada sampingan kabar, sih. harus ada sampingan. Soalnya kan kalau di itu kan maksudnya kuliner ya ini Kuliner. ya. Itu rata-rata kan gaji bulanan lah. Iya. Jarang yang mingguan itu jarang, apalagi harian pasti bulanan. Jadi harus pintar-pintar Pinter otak manage sih ya. Manage uangnya Iya. itu ya. Harus cari sampingan lah. Tapi kalau ngomongin rezeki emang yang nggak bisa dihitung sih ya. Iya. Pasti ada aja gitu ya kan. Dari gaji tetap kita dan dari luar yang nggak terduga gitu ya. Pasti ada lah. Pasti ada. Jadi selama kita kerjanya masih fokus, masih konsisten, terus masih semangat, kayaknya
ya rezeki ada aja ya. Pasti ada aja lah. Yang penting kita kan optimis, belajar terus memperbaiki diri lah. Jangan terlalu menuntut ke masalah gaji ini, cuma ya harus lihat situasi juga lah di kerjaan bagaimana, Iya. rame enggaknya kan kita harus tahu juga. Iya, iya. Jangan menuntut tapi nggak tahu, nggak lihat kondisi gitu. Itu kan ada juga orang-orang yang seperti itu lah. Orang lagi sepi-sepi ya, ya kan. menuntut gitu. Jadi dari tadi kerja sebagai barista yang asal gitu kan, ya, masuk barista itu ngasal aja, yang penting ada Itu kerjaan yang bahaya aja. sih. Soalnya kalau yang di barista itu, kalau saya sendiri ya itu yang paling utama itu kebersihan sama attitude. Itu harus Kebersihan. itu dua itu harus lebih Manner detail sih. ya. Kalau skill itu kan bisa diasah. Bisa diasah. Bisa ya kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman Iya. yang udah pengalaman. Kalau Tapi mau belajar sih bisa basic sih. kebersihan sama attitude itu kan jarang gitu. Ah. Kalau skill sih iya sih. Yang penting kita mau belajar itu Iya. pasti bisa lah. Yang kalau bisa sih bisa, kita nyeduh kopi bisa. Cuma kalau enak atau enggaknya, Nah, itu terus kayak kita bisa ngejelasin atau enggak. Karena biasanya jadi barista juga kita harus bisa ngejelasin seduhan kita ya. Iya benar. Biasanya ada request dari customer ya. Ada sih yang aneh-aneh ya istilahnya. Pernah pengalaman ya? Orang-orang menyebut itu pendekar sih. Oh, pendekar. Pendekar Waktu kopi lah. itu pendekar. Kalau sekarang nggak tahu. Emang masih ada pendekar? Masih ada sih. Masih ada. Yang aneh-aneh pun pernah saya jumpai sih. Kemarin-kemarin Gimana gitu. tuh contohnya tuh yang ngeselin? Di Ngeselin. Purbalingga pernah ada itu. Yang Apa? kayak masalah rasio. Pokoknya kalau nggak segini nggak mau. Nggak mau. Suhu pun harus misal 87 harus 87. Termometer itu pun harus yang bagus. Padahal dia tahu nggak ini profilnya itu light low gitu. Profilnya medium nggak mau low. tahu dia. Pokoknya tahu. apapun kopinya resepnya harus sama seperti Harus itu. sama. Iya, Jadi sama ratakan aja. sama rata. Nggak tahu itu dari origin mana Iya. gitu, dari daerah mana itu, pokoknya samain aja gitu. Nggak mau tahu pokoknya harus sama. Dan kalau dibikinin bilangnya, oh iya ini enak gitu. Oh ini pas nih kalau sesuai request. Iya, Bilangnya gitu. jarang Jarang. yang memuji, malah tetap Nyalain. ada yang nyalahin. Ini harusnya gini, padahal dia ngomong yang sendiri, yang request Oh sendiri. baik. Ada baik, juga baik. yang udah nanya-nanya banyak, minta nyeduh sendiri, open bar kan, Ah, baristanya nggak nyobain sama sekali. Mungkin sugesti nggak enak ya. iya. Udah open bar minta nyeduh sendiri, udah itu langsung pergi aja. Ya bisa. Atau mungkin ya orang aku udah beli, Iya, udah iya. bikin sendiri, ngapain nyicipin gitu kayak kan? Sayang dong. Jadi ini Iya, masuk jadi akal berkurang. Ya positifnya kayak gitu aja. Jadi contoh-contohnya kayak gitu ya. Banyak Beberapa. juga sih, banyak sekali lah orang-orang yang baru tahu kopi tapi nanya-nanya itu kayak Terus pendekarin kayak gitu loh. oke. Itu yang- Terus perasaannya gimana? Sebagai Kalau saya baristanya sendiri sendiri. kalau di pendekaran kayak gitu asik sih. Asik. Karena saya juga Seru memang ya? orangnya suka ngobrol itu enak. Seru ya. Jadi yang, wah penting, ada yang penting jangan emosi, jangan ini itu yang penting. malah justru jadi obrolan menarik ya. Kalau misalkan enak ya alhamdulillah, syukur. Oh iya terima kasih resepnya, saya jadi pengalaman juga kan. belajar ya kan. Kalau nggak enak Orang-orang ya kayak gitu. ya rasain sendiri, orang request sendiri kan. Iya, Oh ya cheese dulu lah lagi. terakhir Oke. enak kan? Konsisten. Ini sih kopinya emang yang enak sih. Kali lagi nih Kabita harus Gila nyobain sih, serius. Kabita Coffee gokil, rasanya konsisten. Hah, penjilat. Oke, Ngomong-ngomong hujan apa ya? gerimis. Oke, jadi kita tuh benar-benar Masih asik sebenarnya nih ya. iya asik banget. Sebenarnya momen-momen kayak gini tuh syahdu banget ya kan. Syahdu banget di alam lepas, suara curug, suara air. Terus ya rintik-rintik dikit gini natural banget. Ya namanya juga di Seakan-akan alam ya. mengusir ya. Iya, seakan-akan tapi kayaknya masih gerimis gini nggak apa-apa, kita masih diperbolehin lah. Bentar. Jadi kira-kira ada pesan dan kesan gitu sebagai barista gimana? Atau masukan buat ownernya seperti apa? Biasanya kan barista ada keluhan juga nih. Aduh, alatnya nggak upgrade lagi. Aduh, kopinya ini mulu lagi atau dia sebagainya. Oke, pertama pesan kesan buat teman-teman dulu deh, mungkin bisa memotivasi buat teman-teman yang belum kerja atau yang udah jadi barista atau yang lagi kerja deh. Kira-kira apa nih? Mungkin buat teman-teman yang sama-sama barista juga ya. Sama-sama barista, Eh, oke.
ditingkatin lagi attitude sama kebersihannya sih. Attitude Kadang kan kebersihan. saya lihat nih main ke bar temen nih berantakan banget. Berantakan. Itu sayang sekali loh, kayak alat-alat kayaknya dibiarin kayak gitu. Nah. habis Nyeduh, nggak di-flashing. nggak dibenerin, berantakan, server nggak dikembaliin ke berantakan, tempatnya. ya. Itu sayang sekali sih. Jadi itu juga Ada harus- berceceran nggak dilap Iya. gitu-gitu. Ada kesopanan juga harus baik. ada sih. customer datang baru Iya. buru-buru gitu-gitu Ya, ya. itu perlu diperbaiki lah. Iya, itu saya. Saya juga kadang-kadang ya cuma Eh. kalau lagi rame lah crash itu baru ya namanya juga rame kan pasti Iya. nggak sempet lah. Iya, Ya, iya. itu Kalau sih manusiawi rame sih kalau oke, gitu sih. kalau rame. Itu ya paling ya mannernya aja ya diperbaikin gitu. Kalau masalah skill sih bisa ditingkatin lah. Terus buat yang belum kerja mungkin kan banyak juga tuh pengangguran. Dan sementara lowongan barista banyak loh. banyak Besar. juga sih ya. Ya kalau mau tertarik di dunia kopi khususnya barista jangan asal nyoba sih, harus bener-bener paling nggak kalau misalnya nggak ngerasa kurang betah atau ngerasa kurang tertarik, paling nggak nyobain 2 bulan lah. Oke. Bener-bener soalnya saya dulu juga kayak gitu, ngerasa bener-bener kok kayak gini banget ya gini. Oke. Dicobain Karena diterusin. basicnya bukan dari senang kopi Iya, ya, bukan. Akhirnya enak juga sampai sekarang sih. keterusan. Apapun itulah, nggak harus di kopi sih. Kalau masih fresh nih, baru lulus lah, itu harus jangan cuma nyari pengalaman sih, tapi benar-benar memilih yang baik, lingkungan yang baik, baru nanti skill dan lain itu pasti mengikutin lah. Iya. Atau juga perjalanan nggak mungkin cuma sampai di situ aja ya. Bisa ada kesempatan mungkin naik jabatan, finansialnya lebih bagus. Bisa ada kesempatan ditarik sama yang lebih besar Ya, karena potensi kita yang lebih besar Banyak juga. sih yang seperti itu, teman-teman saya juga pernah ngalamin, saya sendiri ngalamin serius. Gimana? Ya lagi ngebar itu ngesit waktu itu si pagi ada temanku datang, itu orang Purwokerto. Orang Purwokerto. Nah, dia ada proyek coffee shop baru. Ya, di Cilacap sama di Bogor juga. Dia konsultan. Ya, nawarin kamu mau gaji berapa itu. Oke, asik banget tuh. Asik banget tuh. Cuma Kita kan- barista ditawarin mau berapa gitu ya kan. Kamu di sini berapa? Kan? Gimana? Goyah nggak? Sempet sih, cuma kalau saya sendiri kan waktu itu kenapa menolak ya, bukan hanya karena uang sih, cuma saya lihat ya teman-teman lingkungan di sini itu enak sih, manajemennya bagus. Jadi kalau saya sendiri jangan mudah tergiur lah dengan uang sih. Ya kayak kita juga mungkin Kenyamanan kan itu nomor satu. jadi kayak ngerasa memiliki juga ya. Iya. Jadi kalau lagi Keluarga sepi juga. juga kita sedih juga ya, Iya. kepengen ngebantu juga ini gimana caranya biar rame. Iya. Kalau rame otomatis kita juga dapat bonus juga ya kan. Iya, betul. Pasti sih. Nah, karena nggak tentu juga tempat yang lebih baru, yang nawarin itu Iya. yang lebih gede, lebih nyaman gitu, belum tentu juga ya. Betul. Jadi kalau tempatnya udah emang kayak kekeluargaan gitu-gitu udah bikin kesejahteraannya udah dapat ini pertahankan sih. Apalagi kalau yang ownernya itu benar-benar support, kayak peduli ya. kita peduli minta alat apa ini dikasih, itu jarang yang kayak gitu sih, jarang lah. Apalagi owner yang nggak terlalu suka kopi tapi support, itu yang luar biasa. Kalau yang owner udah- suka kopi ya wajar sih. Wajar, Dia support. wajar. Tapi kalau yang nggak Baristanya terlalu suka komplain kopi, gini-gini. tapi disupport, itu yang luar biasa. Nah itu masukan ke owner nih. Iya. Gimana? Harus ngikutin baristanya kah atau owner itu lebih tahu loh kapasitasnya loh kayak gitu. Kamu butuhnya cuma ini dulu gitu, jangan upgrade dulu atau gimana sebagai barista? Kalau saya sendiri sih kadang minta alat tuh harus lihat juga, kayak Oke. kondisi, terus kopinya rame nggak nih. Oke. Kalau kadang ada barista yang kopinya aja nggak rame tapi minta alat-alat Upgrade. dilebihi, Ah. kan nggak masuk. Iya. Alasannya kan apa? Iya. Pasti dikasih apa, ditanyain Oh alasannya iya, itu kan. realistis. Jadi nggak asal ngeliat di konten, wah ini bagus, Pak, Iya, kita betul, pakai ini. Kalau pakai ini bakalan rame gitu. Kan belum tentu juga ya kan. Juga. Yang pasti kalau misalkan udah rame nih, Pak, ini Ya. tempat udah rame, Kayak kita misalkan butuh alat gitu. biasanya yang Gitu. bikin keteter itu mesin. Oke. Kayak apa, espresso biasanya itu
lumayan banyak lah, Iya. kayak cafe latte, cappuccino, americano itu banyak lah. Ternyata mesinnya itu kurang bagus, kayak Iya. misal Single group gitu kan. kapasitasnya Standar emang juga harus lah. double group gitu. Kalau rame lagi harus triple group gitu kan. Boncos sudah ownernya Empat kalau grup gitu. belum ada ya, 4 grup Ada, satu saat ada udah ada. lokal. Itu Masa? loh. Aduh, lupa. Tapi ada. Tapi asli dari Indonesia. Iya, ini ada. Belum pernah lihat tuh. Ada tuh. Kayaknya kerja sama Esperto deh. Wah, berat banget. Kalau ya. nggak salah loh. Ada tuh. Nah, kalau yang 8 ada luar negeri. Ya, gitu ya. Jadi masukan ke owner kayak gitu ya. Kita juga lihat kapasitas juga ya. Misalkan Jangan terlalu percaya ke karyawan sih, siapapun itu nggak harus di barista sih. Kalau dia minta yang hubungannya dengan perusahaan harus benar-benar alasannya itu harus masuk. Yang ada hubungannya dengan realistis lah ya. ada hubungannya dengan perusahaan itu Iya. lah. Kan biasanya emang Pak upgrade ini Pak biar rame Pak. Ini di konten lagi rame ini nih. Kan sekarang acuannya konten tuh rata-rata Iya, tuh. banyak sih yang konten-konten Acuannya kopi konten kayak ya kan. Iya. Ini lagi rame nih Pak. Padahal ya ownernya kan nggak tahu, mungkin nggak tahu kopi. gitu. Dan asal iya aja. ya asal iya aja. Akhirnya alatnya nggak kepake. Terus mungkin baristanya ngerasa ya gimana ya udah nggak enak apa segala macam cabut. Iya. Ya drama-drama kayak gitu pasti Kadang ada. kan ada yang ngandelin alat sih, Ah. cuma skill nggak ditingkatin. Iya, Kalau ada. saya sendiri skill ditingkatin, alat apa adanya. Yang penting apa adanya gitu. Berarti ya mungkin ya buat konten aja ya. Yang penting buat konten bagus mungkin ya. Akhirnya tapi buat kualitasnya nggak bisa ningkatin gitu. Itu yang gitu. bahaya. Heeh. Jadi ya owner kalau yang support baristanya sih bagus juga ya. Cuma harus benar-benar lebih selektif lagi lah. Heeh. Alasannya harus benar-benar jelas. Yang alasannya itu yang ada hubungannya dengan Kalau omset, ya. ya kalau nemuin owner yang tahu kopi suruh upgrade nggak mau, padahal ini udah butuh, gimana tuh? Harus diapain tuh? Ya pasrah kali ya. Ya mau nggak mau itu dia kan owner. Owner ya. Owner tetap keputusan Atau ya ada jangan atau dia. mecahin salah satu server gitu. Jangan sih. Oh, jangan juga. Itu kan pasti kena- Sarkas ya? kena, iya. Oke. Karena ya saya sebagai owner pernah ada yang kayak gitu minta update Enggak. alat. Belum enggak. ya. Karena sebelum dia minta sudah tak jelasin. Iya. Kapasitas penjualan, kapasitas alat-alat equipment yang ada di sini tuh udah cukup gitu kan. Cukup ya. Nah, bukan yang wah ini harus upgrade ini nih. Enggak juga. Kita cari yang standar-standar Arahnya aja. lebih kemana sih sebenarnya? Iya, fungsional. Kita udah sediain equipment yang emang fungsional gitu. Jadi udah cukup fungsionalnya. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi mungkin? Eh, itu aja sih. Atau yang perlu benar-benar Cerita-cerita apa, keseruan apa di kopi eh, yang bisa memotivasi barista atau pelanggan kopi juga? untuk barista sih jangan ngerasa cukup sih. Yang merasa cukup. Khususnya untuk di pengetahuannya Iya. dan harus selalu rendah hati karena kita kan Sebagai pelayan barista ya. tetap Mau bagaimanapun barista itu kita tetap pelayan. 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 Ya. Kadang ada juga yang dia nyeduh sendiri, nganter sendiri, ada Iya, juga. iya. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya harus ya itu kembali lagi tadi itu attitude-nya harus benar-benar Attitude. paling utama Attitude sih yang Kebersihan diutamain. juga. Itu Kayak pengaruh. skill lain-lain tuh ngikutin lah Itu pengaruh sama ya tuh kapasitas skill ya pasti ya. pasti. Tapi orang lihat itu attitude-nya dulu. Attitude. Skill itu belakangan lah. Kayak sebagai atlet seduh juga gitu ya. Iya sama sih. Harus jangan Attitude dulu ya. attitude. Kalau di kompetisi kan otomatis skill nih yang dipertaruhkan nih. Seberapa besar pengaruh attitude? Itu bukan berarti kayak waktu lagi nyeduhnya sih, tapi kayak persiapan gitu kan kita harus sopan sama skill kita sendiri. Iya. Harus tahu Itu ilmu kita itu sampai mana gitu. ada pengaruhnya nggak dengan kita dengan attitude yang baik dan skill yang pas-pasan tapi kita dapat juara gitu? Ada pengaruh nggak? Mungkin ya sedikit sih. Kalau one battle mestinya itu itu ke persiapan loh, Iya. bukan waktu lagi nyeduhnya loh. Kalau nyeduh kan berarti dia skill. Tapi kalau persiapan misalnya orang yang attitude-nya buruk kan dia asal ikut Iya. kompetisi tapi nggak ada persiapan, berarti kan attitude ke diri sendiri kurang baik ya. Minimal kita harus nyiapin, berarti itu baik ke diri kita sendiri juga Ya gitu di loh. preparationnya ya. Iya, itu Tapi harus. percaya nggak ternyata attitude itu emang benar-benar bisa ngebantu kesuksesan kita.
itu Ya itu salah satunya di kompetisi. Yang Iya. tadinya kita skillnya biasa-biasa aja, tapi attitude kita sudah baik, itu bisa jadi juara. Percaya nggak? eh, Skill biasa aja nih. 80% sih. 80% berarti kan kemungkinan itu lebih besar. Iya, iya. Ya saya juga punya pengalaman seperti itu. Ya saya gini-gini kan pensiunan guru olahraga nih. Dulu saya pelatih Apa nih? atlet, Atlet. atlet olahraga. Oh. Jadi Tahun berapa itu? saya ngelatih dari saya masih di bangku SMA itu udah ngelatih. Lama juga ya. Udah cukup lama. 2011. Jadi saya ngeliat beberapa karakter anak didik, ada yang emang dia skillnya udah bagus, tapi attitude-nya kayak, wah aku udah ngerasa bisa gitu loh. Udah ngerasa jago ya. Iya udah ngerasa jago, dan walaupun dia menang itu stuck di beberapa ibaratnya kayak tingkat kecamatan, kabupaten, karsidenan, provinsi gitu kan. Iya, iya. Oke dia mungkin bagus, skillnya bagus, tapi attitude-nya buruk. Paling dia mentok-mentok juga karsidenan, paling mentok-mentok juga provinsi, susah untuk nyampe level nasional atau lebih gitu. Tapi kalau yang attitude-nya baik, walaupun dia skillnya biasa aja, tapi di pertandingan nggak nyangka, Iya. gokil kok bisa gitu. Jadi mungkin karena mentalnya lebih tenang gitu, jadi dia Pastilah, bisa ngelihat peluang gitu. Dia step-stepnya bisa ada peluang yang lebih besar lagi gitu. Pasti. Ya ini pentingnya attitude ya di masing-masing pribadi orang. Nggak harus di copy lah semuanya. Semuanya. Di setiap itu dimanapun nomor satu saya di Attitude. Oke ya, kesimpulannya itu. Attitude sebagai barista di pertemanan, di mana pun. Paling penting. Wah, pertemanan attitude juga sangat lebih diutamain. utamain ya. Yang Kalau barista kan mungkin ada yang bilang profesional Profesional. juga. Gitu. Tapi kalau pertemanan kan lebih dalam lagi, lebih profesional lagi. intim lagi. Lebih intim lagi, gila. Oke ya, mungkin itu podcast pertama saya dengan segmen ngobrol sama barista. Ya, salah satunya itu Fadil menceritakan pengalamannya dan keseruannya sebagai barista. Dan di suasana yang seperti ini, dan kemungkinan saya akan bikin podcast di alam juga, di alam-alam seperti ini sama barista-barista, atau kita datangin owner juga biar tahu dari sisi boleh owner sih, itu iya. seperti apa ya, ngelihat barista kayak apa. Kalau ini kan barista ngelihat owner seperti apa, mungkin salah satu owner lihat barista itu kayak apa, nanti mungkin bakalan saya undang. Makanya oke, so thank you, dan jangan lupa tetap like, comment, subscribe channel ini biar makin berkembang dan memberikan pengalaman baru buat teman-teman. Semoga bisa menghibur dan bisa ya setidaknya memotivasi ya. Iya. Bisa dapat pelajaran baru, teman baru, suasana baru, dan lain-lain. So, thank you sampai di sini. Thank you banget Fadil. Sukses terus, semangat Ya, terus, sehat makasih keluarganya. Ya, Mas. Makasih loh. Oke. Udah Apa? nyempetin waktu. Nyempetin nih. waktu buat Kalian konten kan. ngonten ya kan. Udah punya istri, udah. Aduh, cowok-cowok gini. Ya, namanya juga berduaan ya kan. Oke. So, thank you. See you. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video lain. Thank you ya.